Kultur NU, tetapi saya pun dididik oleh orang yang berpuluh tahun memimpin Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar dan tertua di Indonesia. Nahdlatul Ulama punya sejarah panjang. Nahdlatul Ulama punya sejarah panjang sejak berjuang merebut kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, sampai kepada menjaga dan memelihara kemerdekaan. Nahdlatul Ulama pernah selalu jadi rujukan. Apapun yang negara mau bikin, NU diajak ngomong. Apapun yang negara mau kerjain, NU diajak bicara. Dulu negara mau bikin kabinet menteri, NU diajak ngomong. Negara mau bikin kebijakan ini itu, NU diajak ngomong. NU jadi rujukan. Dulu dan NU-nya siap waktu itu. NU-nya siap. Mau bicara soal kebudayaan, NU punya les bumi. Bicara soal puro, NU punya sarbu musik. Bicara pendidikan, NU punya ma'arif. Bicara politik, NU gudangnya. NU punya subhan, NU punya syaihu, NU punya. NU-nya siap. Ya, kiai sama dukun tipis bedanya. Kerjaan NU nih misain mana yang dukun, mana yang kiai. Ini sekarang bu, banyak minyak babi cap onta. Ini saya kemukakan istilah guru saya di Pak Idam nih. Sekarang banyak minyak babi cap onta. Kita terpedaya, kita terpesona, kita terpukau lantaran mereknya cap onta, padahal isinya minyak. Hati-hati, minyak babi cap onta. Kalau minyak onta cap babi halal. Ini minyak babi cap onta. Merek cap onta. Buat NU ada yang sudah final. Buat NU ada yang nggak bisa diganggu-gugat. NKRI final. Pancasila final. Undang-Undang Dasar 45 final. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sementara itu kata saya nih, tempo hari di Tibuan, ibu masih ingat kali, penyakit kronis bangsa kita yang akut sekarang ini 3. Kudis, kurap, kutil. Kudis, kurap, kutil. Sumber penyakitnya satu, kuman. Kudis, kurap, kutil. Sumbernya kuman. Kudis, kurang disiplin. Kita ini kok tiba-tiba jadi bangsa yang rendah disiplinnya. Rendah. Padahal Indonesia kita ini merdeka kan dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Iya. Malaysia merdeka, rada dikasih Inggris, nggak tapi keringetan dia. Singapura merdeka, mutlak dikasih Inggris.
Indonesia merdeka, keringat, air mata, darah, dan nyawa. Bangsa yang merdeka seperti ini mestinya akan disiplinnya tinggi, tahan banting, tidak cengeng. Kenapa merdekanya dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa? Mestinya punya disiplin tinggi. Nyatanya disiplin kita rendah di semua bidang per hari ini. Coba analisa ekonomi tahun 2011 sekarang ya, akhir Indonesia akan jadi pengimpor beras terbesar nomor 4 di dunia. Kita beli beras dari luar buat kebutuhan kita di dalam, nomor 4 terbesar. Kok bisa? Bisa. Kan kita banyak punya sawah dulu. Sekarang kita terserang penyakit kudis, kurang disiplin. Sawah yang subur ditanamin gedong, sawahnya pindah ke lahan gambut di Kalimantan Tengah. Di Jawa sawah habis, di Kalimantan sawah gagal. Beli beras ke Vietnam, negeri sekepel. Kudis, kurang disiplin. Satu contoh, korupsi rada susah diselesaikan. Kenapa? Pejabat kita dua penyakitnya. Pertama penyakitnya tuh disiplinnya takut atasan, kagak takut sama Tuhan. Yang kedua nih, yang brengsek nih, banyak kasus hukum diselesaikan secara politik. Nah urusan jadi muak kayak Lagu Bengawan Solo. Tahu Lagu Bengawan Solo? Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Kudis, disiplin atasan tapi nggak takut atasan, tapi nggak takut Tuhan. Itu yang saya bilang, kayak anak muda naik motor ngebut, wah, lampu merah nyerobot terus, disetop sama polisi. Iya pak, minggir. Siapa? SIM punya pak, SNK punya pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu ada apa. Disiplinnya kalau ditongkrongin doang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, lagi sekarang ngadepin era perdagangan bebas. Habis kita kebanjiran pabrik-pabrik diproduksi Cina. Kita nggak protek pemerintah kita terhadap produk sendiri. Sampai jangankan yang mahal-mahal, ibu bapak kalau tiap tahun 200.000 orang kita Indonesia pergi haji ke Mekah, reksa kain ihramnya tuh kayak ada tulisan di ujungnya tuh made in China. Tibang kain ihram mesti made in China. Kain ihram. Mana produk-produk kita itu? Balik kepada soal disiplin. Cepet heran, gampang kagum. Orang pada bikin entertain, pada pinter bikin bungkusan. Tadi saya bilang kiai sama dukun tipis bedanya. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm biar ini. Atribut tadi udah kacau.